Halo calon orang-orang sukses. Kita semua tahu kalau YouTube Shorts semakin populer. Banyak orang bilang Shorts bisa jadi cara cepat buat naikkan subscriber. Tapi, apakah benar semudah itu? Atau cuma mitos? Saya penasaran dan memutuskan buat coba sendiri. Selama 7 hari, saya upload short setiap hari dan hasilnya. Tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke eksperimen, kita bahas dulu apa itu YouTube Shorts. Shorts adalah video pendek vertikal berdurasi maksimal 60 detik. YouTube sendiri merancang fitur ini buat bersaing dengan TikTok dan Reels. Karena itu, YouTube kasih push lebih ke Shorts, yang artinya, video ini punya potensi lebih besar buat ditonton banyak orang. Bahkan kalau channel kita masih kecil. Yang jadi pertanyaannya, apa benar YouTube Short bisa membantu menaikkan subscriber? Melihat banyak konten kreator yang memberikan tutorial cara menaikkan subscriber melalui YouTube Short. Apakah itu benar? Atau hanya sekedar konten hoax untuk para pemula atau orang yang baru mau belajar jadi konten kreator khususnya YouTube? Kita akan bahas bersama berdasarkan eksperimen yang saya buat sendiri dengan channel saya sendiri. Dan ini benar-benar channel yang saya buat untuk saya coba sendiri kebenarannya, bukan dari channel orang lain. Dan untuk hasilnya tergantung dari topik apa yang kita buat, karena dengan topik yang berbeda dan mungkin lebih menarik bisa mempengaruhi jumlah views dan subscribernya. Saya harap dengan menonton video ini teman-teman tidak terus dibohongi dengan konten kreator yang memberi tutorial yang hanya membuat ekspektasi tinggi padahal kenyataannya tidak semudah itu. Sekarang, kita masuk ke eksperimen. Saya buat beberapa video shorts, masing-masing dengan topik berbeda dalam beberapa hari terakhir. Mengapa saya membuat video dengan judul dan topik yang berbeda? Tujuannya untuk melihat view-nya. Mana yang lebih banyak orang tonton. Beberapa video yang saya upload adalah video re-upload kucing lucu, fakta unik kucing, video short yang dibuat dari AI dan diisi suara, video kucing menggunakan AI, shorts dengan gambar AI dan dibuatkan alur cerita, dan terakhir, re-upload video lama ke shorts. Dan dari hasil eksperimen saya, setelah mengupload beberapa video dengan topik yang berbeda, kalian tahu hasilnya? Beberapa shorts dapat banyak views, namun beberapa hampir gak ada yang nonton. Tapi ada pola menarik yang saya temukan di sini dan bisa jadi bahan pembelajaran kita bersama. Namun sebelum saya melanjutkan ke pembahasannya, dari beberapa video yang saya upload, saya bisa mendapatkan beberapa poin penting. Salah satunya sudah saya bilang di awal tadi, bahwa pemilihan topik sangat mempengaruhi jumlah views kalian. Jika video short kalian menarik, pastinya jumlah view-nya akan lumayan banyak. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan langsung subscribe channel kalian dan menunggu video kalian selanjutnya. Namun sebaliknya jika video short Anda tidak menarik otomatis orang-orang yang melihat video Anda akan langsung skip video Anda. Jadi pintar-pintar kalian dalam memilih topik yang menarik sebelum kalian membuat konten. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Dari beberapa shorts yang saya upload, 2 diantaranya mendapat lebih dari 500 views, 3 lainnya dapat ratusan views, dan sisanya sepi. Tapi yang paling mengejutkan, saya mendapat 20 subscriber hanya dari beberapa shorts yang saya upload. Mungkin bagi kalian yang punya ekspektasi tinggi, terdengar sedikit tapi inilah faktanya.
Tapi kembali lagi saya ingatkan semua itu tergantung topik pembahasan yang kalian pilih untuk dijadikan konten. Karena dari hasil eksperimen saya lumayan puas karena saya sendiri membuat konten hanya asal-asalan dalam arti hanya video seadanya karena hanya untuk eksperimen. Beda cerita jika kalian membuat konten dengan topik yang menurut kalian menarik, dengan kualitas video yang bagus dan proses editing yang keren, pastinya hasilnya akan lebih bagus, dan mungkin views-nya juga pasti akan lebih banyak. Karena yang saya bahas di sini sesuai dengan hasil eksperimen yang saya buat. Tanpa ada kebohongan sedikit pun, tujuannya agar kalian tahu faktanya. Agar kalian tidak berekspektasi terlalu tinggi saat kalian akan memulai membuat konten atau ingin menjadi konten kreator. Karena banyak konten kreator pemula yang gagal salah satunya karena hal itu. Mereka hanya menonton tutorial di YouTube, langsung dikasih ekspektasi tinggi dengan cara-cara mudah mencari subscriber. Namun setelah dipraktekkan, ternyata hasilnya mengecewakan, sangat jauh dari ekspektasi kalian. Nah, sekarang kembali ke pembahasan. Dari eksperimen yang saya buat, saya juga mempelajari beberapa hal penting. Yang pertama, konten yang langsung atau to the point lebih banyak ditonton. Pada dasarnya orang lebih suka konten yang langsung pada tujuan utamanya, tanpa harus bertele-tele. Itu yang membuat video short-nya lebih banyak ditonton. Yang kedua, pemakaian teks di awal video, menarik lebih banyak penonton. Ya, pastinya video yang kita buat menggunakan teks di awal, akan membantu penonton kita, untuk tahu maksud dari video tersebut, dan hal itu yang bisa menarik orang lain untuk menonton video kita. Ketiga, short dengan menggunakan suara asli lebih menarik dibanding menggunakan AI. Poin ketiga yang saya dapat dari eksperimen saya, suara asli kita lebih menarik daripada menggunakan AI. Memang tak semua hal harus kita buat menggunakan AI, salah satunya suara. Karena mungkin penonton kita juga ingin tahu suara asli kita, dan itu juga sebenarnya bisa menjadi branding dari channel kita. Meskipun topik konten kita menggunakan AI, setidaknya suara dari konten kita, bisa kita isi dengan suara kita sendiri. Itu bisa menjadi salah satu daya tarik untuk penonton kita. Dan poin terakhir yang saya dapatkan dari eksperimen saya, membuat video short dalam beberapa hari. Judul yang menarik dan bikin penasaran itu penting. Poin yang terakhir ini, sudah menjadi hal pasti, karena kalian tahu sendiri salah satu hal penting saat mengupload video, adalah pembuatan judulnya. Jika judulnya menarik dan buat orang penasaran, pastinya akan menarik lebih banyak penonton untuk menonton video kita. Jadi sebelum kita mengupload video kita ke YouTube, pikirkan baik-baik judul yang menarik untuk konten kita. Kita juga bisa cari referensi dari channel YouTube lain, yang memiliki topik yang sama. Jadi, apakah YouTube Shorts bisa menambah subscriber? Jawabannya, ya, tapi gak instan. Shorts memang bisa bantu meningkatkan exposure, tapi kalau videonya gak menarik, orang tetap gak akan subscribe. Kalau kamu mau coba strategi ini, pastikan buat video yang menarik dalam 3 detik pertama. Gunakan teks dan suara yang menarik. Coba berbagai topik buat lihat mana yang paling disukai. Jika kalian menggunakan 3 cara itu, saya pastikan, kalian akan mendapatkan subscriber dengan mudah. Saya bakal terus coba strategi ini dan kasih update lagi nanti. Kalau kamu tertarik naikkan subscriber pakai Shorts, coba dan bagikan pengalamanmu di komentar. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan eksperimen berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.